Rasul melanjutkan, yaqra'unal Qur'an wa lam yatajawaz taraqihim. Mereka itu baca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Nah, ternyata orang yang sholatnya luar biasa, saumnya luar biasa ini, ternyata mereka tidak memahami Al-Quran sebagaimana mestinya, sehingga Rasul menyebutkan yakhrujuna minal Islam kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Dan dalam riwayat yang lain, akibat pemahaman yang tidak utuh seperti ini, pemahaman yang hanya di kulitnya saja, akhirnya mereka memerangi kaum muslimin dan kemudian membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau kepada umat Islam, sama umat Islam itu kerasnya luar biasa, tapi kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang penyembah berhala, itu bisa bekerja sama, bisa lemah lembut dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kita melihat ada satu kelompok masyarakat, kelompok umat Islam, itu kalau melihat saudaranya umat Islam yang lain itu disesat-sesatkan, bahkan dia katakan penghuni neraka, dibenci, bahkan mungkin salamnya pun nggak dijawab, sekeras itu terhadap umat Islam. Tapi ternyata kepada orang non muslim, kepada orang yang memusuhi Islam, mereka bisa bersahabat, mereka bisa bekerja sama. Naudzubillah min dzalik seperti ini. Ini ciri khas orang-orang Khawarij. Ciri khas orang-orang Khawarij. Orang yang benar-benar tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dituduhnya ahli bid'ah. Sementara orang-orang yang enggak ibadah sama sekali itu mereka bisa bekerja sama dengannya. Nah, ini karakter Khawarij. Yang pemahaman mereka, pemahaman sathi, artinya hanya di kulitnya saja, sehingga akhirnya ujung-ujungnya mereka membunuh khalifah yang mulia Utsman bin Affan dan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini gara-gara mereka gampang mengkafirkan orang. Karena apa? Karena mereka hanya melihat zahirnya ibadah saja. Ini pemahaman penting. Dan kalau kita nggak paham, tanyakan kepada para ulama. Dan para ulama sudah memfatwakan bahwa optimalkan ibadah di bulan Ramadan ini di rumah. Optimalkan di rumah. Itulah ibadah yang diajarkan oleh para ulama kita, dan itulah fatwa para ulama. Karena itulah maka jamaah Masjid Nurul Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah itu jangan menurutkan perasaan. Ya. Jangan. Tapi ibadah itu didasari ilmu, dan kalau kita bukan ahlul ijtihad, bukan orang yang bisa berijtihad, maka ikutilah fatwa para ulama. Dan para ulama telah memfatwakan agar kita mengoptimalkan ibadah di rumah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua ibadah itu adalah keikhlasan. Betapapun ibadah kita sudah benar, istimewa, kalau nggak didasari keikhlasan, maka ibadah itu tidak banyak maknanya, tidak ada gunanya. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya bahwa nanti pada hari kiamat yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu 3 kelompok, 3 orang. Yang pertama secara ringkas saya sebutkan adalah mujahid, pejuang yang kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam perjuangan. Nanti pada hari kiamat dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah nanya tentang nikmat-nikmatnya. Akhirnya dia pun mengakui nikmat-nikmat itu. Setelah itu Allah nanya, wahai hambaku, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmatku itu? Dia mengatakan, ya Allah, ku gunakan berjuang di jalanmu ya Allah, dan aku sampai terbunuh mati syahid di jalanmu ya Allah. Allah menyebutkan, kadzibta, kamu dusta. Jamaah Masjid Nurul Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam perjuangan, namun itu dilakukannya agar orang menyebutnya pemberani. Dan telah dikatakan di dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret orang itu ke neraka. Perhatikan, orang yang berjuang
dan mati dalam perjuangan, tapi niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya akan disebut orang hebat, disebut orang pemberani. Akhirnya ujung-ujungnya dia masuk ke dalam neraka padahal amalnya istimewa. Yang kedua, ahli Quran. Orang yang menghabiskan waktunya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Quran dan mengajarkannya. Namun ketika dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia melakukan itu semuanya agar orang menyebutnya ahli Quran, agar orang menyebutnya alim, ulama, dan telah dikatakan di dunia, akhirnya dia pun diseret ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seorang yang sangat dermawan. Hartanya digunakan untuk berinfak, bersedekah luar biasa. Namun dia melakukan itu semuanya agar disebut dermawan. Dan orang telah mengatakan di dunia. Akhirnya nanti di akhirat dia diseret ke dalam neraka. Jamaah Masjid Nusaram PT Astra Daihatsu Motor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sesungguhnya hidup ini ada dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Rute yang kita tempuh adalah as-sirat al-mustaqim. Kanan kiri kita itu ada setan, ada berbagai macam bujukan agar kita keluar dari jalan lurus, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan panduannya Quran dan Sunnah. Dan ternyata diri kita tidak ada potensi ruh yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menuju Allah Subhanahu wa taala, dan ada potensi fisik yang menghambat kita dalam perjalanan tersebut. Karena itulah maka kita bertekad sebagaimana yang kita ucapkan dalam setiap salat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. La syarikalah, enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim yang pertama. Artinya, karena hidup kita ini pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasrahkan seluruh hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bagian dari hidup kita itu untuk yang lain. Gimana caranya? Kita kelola sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Misalnya, dan ini mohon maaf meskipun di siang hari Ramadan saya berbicara, tapi berbicara untuk nanti di malam hari Ramadannya. Misalnya sebagai seorang laki-laki punya hasrat terhadap pasangannya. Pasangannya halal karena telah diikat dengan ikatan yang halal, pernikahan. Namun di siang hari Ramadan tahan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan. Kemudian nanti ketika malam hari dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat menunaikannya pun itu tidak semata-mata karena menunaikan hasrat manusia kita, tapi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa membaca doa. Bacalah doanya, sehingga mudah-mudahan dengan doa itu yang kita lakukan dalam memenuhi hasrat kita, itu termasuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau ibadah itu didasari ilmu. Kalau kita berjalan menuju Allah didasari ilmu, sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi syahwat kita, itu pun dihitung oleh Allah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Islam mengajarkan kepada kita suatu hal yang terjadi begitu saja, bersin. Bersin itu kan terjadi begitu saja. Karunia Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari ini orang yang bersin dicurigai. Orang yang bersin dicurigai kena virus corona, padahal bersin itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka ketika bersin ucapkan alhamdulillah, sehingga bersin itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengoptimalkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah berdasarkan ilmu
Kalau kita nggak ngerti, tanyalah kepada para ulama, dan para ulama telah memfatwakan bahwa hari-hari ini fokuslah beribadah di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganda kepada kita, pahala atas niat kita dan pahala ibadah kita di rumah bersama keluarga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.